Ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Asupan gizi yang baik, seimbang dan tercukupi, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan ibu selama kehamilan dan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Tidak hanya itu, beberapa zat gizi yang diperoleh dari asupan ibu akan disimpan dalam bentuk ASI sebagai makanan untuk bayi setelah dilahirkan. Energi merupakan sumber utama bagi tubuh. Energi memiliki fungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu, dan aktivitas fisik. Semakin meningkatnya usia kehamilan, itu dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan peningkatan kalori. Kebutuhan energi pada ibu hamil didasarkan pada berat badan sebelum hamil dan pertambahan berat badan selama kehamilan. Kebutuhan energi mulai meningkat pada trimester pertama sampai akhir kehamilan. Kebutuhan energi untuk ibu hamil itu perlu ditambah sebanyak 300 sampai 350 kilokalori per harinya. Sedangkan berdasarkan usianya itu pada trimester pertama sebanyak 180 kilokalori dan pada trimester kedua dan ketiga sebanyak 300 kilokalori. Di sini pada trimester pertama itu energi yang dibutuhkan masih sedikit, sedangkan pada trimester kedua dan ketiga itu mengalami peningkatan karena pada trimester pertama itu digunakan untuk penambahan darah, perkembangan dan pertumbuhan rahim, pertumbuhan massa payudara dan penimbunan lemak. Sedangkan pada trimester ketiga itu dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Kekurangan energi itu dapat mempengaruhi aktivitas ibu dan menyebabkan berat badan bayi saat lahir menjadi rendah. Kelebihan energi akan menyebabkan perubahan energi menjadi lemak tubuh, sehingga berat badan menjadi berlebih dan akan mempengaruhi aktivitas ibu. Karbohidrat berfungsi untuk menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber tenaga untuk tumbuh kembang janin dan proses perubahan biologis yang terjadi dalam tubuh. Karbohidrat merupakan komponen yang penting untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Akan tetapi, apabila karbohidrat berlebih, akan menyebabkan peningkatan IMT ibu dan akan berkaitan dengan adipositas neonatal. Sedangkan apabila karbohidratnya kurang, maka menyebabkan inflamasi yang berkorelasi positif dengan obesitas pada ibu hamil. Kemudian untuk penambahan kebutuhan karbohidrat berdasarkan usia kehamilan, yaitu pada trimester pertama itu sebanyak 25 gram dan pada trimester kedua dan ketiga itu sebanyak 40 gram. Ini merupakan contoh dari pangan karbohidrat yang biasa dikonsumsi. Nah, di sini ada dalam bentuk sereal utuh, umbi-umbian, sayur, dan juga bahkan buah-buahan. Kecukupan asupan protein pada ibu hamil diperlukan untuk tumbuh kembang janin, pembentukan plasenta, cairan amnion, serta proses embriogenesis. Hal ini berdampak pada bayi yang dilahirkan dapat lahir dengan normal, serta mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Oleh karena itu, selama kehamilan terjadi peningkatan protein yang signifikan, yaitu 68%. Total protein fetal yang diperlukan selama masa gestasi berkisar antara 350 sampai 450 gram, dengan penambahan tiap harinya trimester pertama yaitu 1 gram, trimester kedua 10 gram, dan trimester ketiga 30 gram protein tiap harinya. Sumber protein terdiri atas sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Sumber protein hewani berasal dari hewan dan sumber protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikut merupakan daftar sumber protein dan penukar satu porsi protein. Lemak pada ibu hamil dibutuhkan untuk membentuk sel-sel baru, sumber tenaga, pertumbuhan jaringan plasenta, dan cadangan lemak selama laktasi. Lebih jelasnya, asam lemak omega 3 dan omega 6 diperlukan untuk perkembangan sistem syaraf, fungsi penglihatan dan pertumbuhan otak bayi, juga sebagai bantalan bagi organ-organ tertentu. Oleh karena itu, asupan lemak ibu hamil yang baik sebaiknya 20 hingga 25% dari kebutuhan energi total sehari, yaitu sekitar 85 gram per hari, dengan penambahan selama trimester 1 sampai 3 yaitu 2,3 gram dengan omega 3 sebanyak 0,3 gram dan omega 6 sebanyak 2 gram.
Sumber omega 6 antara lain minyak kedelai, minyak jagung, minyak biji matahari, minyak biji kapas, dan minyak sulfur. Contoh bahan makanan sumber omega 3 antara lain minyak canola, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak jagung, dan minyak ikan. Contohnya ikan laut seperti lemuru, tuna, dan salmon. Dan berikut merupakan daftar pangan penukar satu porsi minyak. Vitamin A ini merupakan salah satu jenis vitamin larut lemak. Kebutuhan vitamin A pada ibu hamil penting untuk dicukupi karena pada masa kehamilan ada fase perkembangan janin yang pesat. Asupan yang adekuat untuk ibu hamil pada vitamin A ini adalah sebanyak 900 mikrogram RE atau retinol equivalent per hari. Kemudian fungsi dari vitamin A adalah yang pertama mempertahankan kesehatan mata, kemudian pertumbuhan dan perkembangan fisik, kemudian yang selanjutnya antiinflamasi karena meningkatkan imun tubuh, dan yang keempat adalah melindungi epitel dan integritas mukosa tubuh. Makanan sumber vitamin A ini dibagi menjadi dua, yaitu dari sumber hewani dan dari sumber nabati. Yang dari hewani yaitu berupa hati sapi, mentega, telur, dan produk susu. Ini memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi daripada produk nabati. Artinya dia lebih mudah untuk dicerna tubuh dan lebih cepat gitu dalam pencernaan di dalam tubuh. Nah, lalu untuk yang kedua dari sumber nabati, ini dari tumbuh-tumbuhan. Contoh-contohnya yaitu ada ubi jalar, margarin terfortifikasi, kemudian wortel, labu, sayuran hijau, paprika, mangga, pepaya, dan juga melon. Vitamin D ini merupakan vitamin yang bisa didapatkan dari makanan, baik nabati maupun hewani, dalam bentuk yang belum aktif. Vitamin D ini hanya bisa diaktifkan dengan bantuan sinar matahari saja. Asupan yang adekuat dari vitamin D ini pada ibu hamil trimester 1, 2, dan juga 3 ini sebesar 15 mikrogram per hari. Nah, fungsi dari vitamin D ini banyak sekali. Yang pertama ada membantu pertumbuhan tulang pada janin, mengatur sistem imunitas tubuh, berperan dalam kesuburan, membantu dalam persiapan kehamilan, yaitu untuk penebalan dinding rahim untuk penempelan zigot, kemudian yang selanjutnya membantu pembentukan plasenta, mencegah hipertensi kehamilan atau preeklamsi, kemudian mencegah bayi lahir prematur, dan juga membantu perkembangan saraf dan kognitif janin. Nah, sumber-sumber dari vitamin D ini bisa dicukupi dari yang pertama, kulit bisa mensintesis vitamin D sendiri, tapi juga dibutuhkan asupan dari luar tubuh juga untuk membantu kecukupan vitamin D. Yang pertama ada dari sumber hewani, yaitu dari ikan laut berupa salmon, tuna, dan juga makarel. Kemudian ada dari daging merah, ada di paling tinggi di bagian organnya, yaitu contohnya hati. Kemudian ada di kuning telur, mentega, sereal, susu, dan keju yang terfortifikasi. Kemudian di nabati, ini ada di jamur. Jamur ini yang paling tinggi vitamin D-nya ada pada jamur jenis shiitake. Kemudian, karena asupan vitamin D dalam sumber makanan adalah dalam bentuk belum aktif, maka vitamin D perlu diaktifkan dengan bantuan sinar matahari, yaitu bisa melalui kegiatan berjemur selama 5-15 menit pada jam 11 sampai. Vitamin B9 atau biasa disebut dengan asam folat merupakan vitamin larut air yang sangat penting untuk kesehatan ibu dan kebutuhan janin. Asupan yang adekuat dari folat pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 adalah sebesar 400 mikrogram per hari. Fungsi-fungsi dari folat ini diantaranya yaitu pembentukan sel darah merah, pertumbuhan dan perkembangan saraf otak, kemudian mencegah NTD atau neural tube defect, kemudian membantu replikasi DNA dan pembelahan sel, dan juga membantu metabolisme di hati. Asupan dari folat ini dapat diperoleh dari sumber-sumber folat, diantaranya yaitu hati sapi, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah, contohnya jeruk dan anggur. Kemudian juga ada dari sumber sereal terfortifikasi. Biasanya sumber folat dalam daging hewan rendah, kecuali pada bagian hati dan ginjal hewan. Kemudian konsumsi folat biasanya ditunjang juga dengan suplementasi folat untuk mencukupi kebutuhan harian ibu hamil.
Vitamin B12 atau kobalamin ini merupakan salah satu contoh vitamin larut air yang tentunya berguna bagi pertumbuhan janin dalam kandungan ibu. Asupan yang adekuat dari vitamin B12 ini pada ibu hamil dengan trimester 1, 2, dan juga 3 ini sama, yaitu 4,5 mikrogram per hari. Beberapa fungsi dari vitamin B12 adalah membantu mencegah anemia megaloblastik atau anemia pernisiosa, membantu penyerapan asam folat dari makanan, mencegah gangguan otak dan saraf. Sumber-sumber dari vitamin B12 ini utamanya dari sumber hewani, contohnya yaitu hati sapi, daging ayam, atau unggas lainnya, ada ikan, kerang, telur, susu, dan juga produk susu lainnya. Apabila dari sumber nabati, biasanya vitamin B12 ini hanya ada dalam bentuk terfortifikasi. Contohnya yaitu sereal terfortifikasi. Kebutuhan karbohidrat. Karbohidrat berfungsi untuk menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber tenaga untuk tumbuh kembang janin dan proses perubahan biologis yang terjadi dalam tubuh. Karbohidrat merupakan komponen yang penting untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Akan tetapi, apabila karbohidrat berlebih, akan menyebabkan peningkatan Kebutuhan zat besi saat kehamilan berbeda dengan kebutuhan zat besi pada umumnya. Kebutuhan zat besi saat hamil meningkat yaitu rata-rata 800 mg sampai dengan 1040 mg. Atau jika di rata-rata perharinya, ibu hamil memerlukan 40 mg per hari. Dengan adanya peningkatan zat besi ini, ibu hamil memerlukan suplementasi. Suplementasi zat besi disesuaikan tiap trimesternya. Trimester pertama, suplementasi kebutuhan zat besi kurang lebih 1 mg per hari. Trimester kedua, kurang lebih 5 mg per hari. Dan trimester ketiga, kurang lebih 5 mg per hari pula. Sumber zat besi yang baik terdapat dalam makanan hewani, seperti daging, ayam, ikan, dan telur. Sumber nabatinya antara lain serealia tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan beberapa jenis buah. Fungsi dari yodium yaitu sebagai bahan dasar untuk sintetis hormon tiroid, mencegah keterbelakangan mental, mencegah stroke, mencegah penyakit pada mata, dan mencegah kanker. Kebutuhan yodium sendiri untuk ibu hamil disesuaikan tiap trimesternya, di mana setiap kenaikan trimester bertambah 50 mikrogram dari anjuran per hari dewasa 150 mikrogram. Sumber yodium ada dalam makanan sehari-hari, antara lain makanan laut, susu, daging, telur, dan garam beriodium. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mineral kalsium. Pengertiannya sendiri merupakan zat gizi mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh, yang sebagian besar terdapat di tulang dan berperan dalam struktur dan kekuatan tulang dan gigi. Fungsinya mencegah kejadian preeklamsia, berperan dalam pertumbuhan, pembentukan tulang dan gigi, berperan dalam pembentukan enzim yang mengatur pencernaan dan metabolisme, transmitter antar sel otak, dan mengurangi risiko kanker usus besar. Kebutuhan kalsium ibu hamil meningkat tajam pada trimester 3, karena pada tulang janin terjadi mineralisasi, sehingga ibu hamil disarankan untuk memperoleh 1000 mg kalsium per hari. Jumlah ini setara dengan 3 gelas susu ukuran 230 ml atau 4 porsi makan yang kaya kalsium. Sumber utama kalsium terdapat pada susu dan olahannya, seperti keju dan yogurt. Sumber hewani lainnya seperti sarden, ikan yang dapat dimakan dengan tulang atau ikan presto, dan ikan kering. Sumber nabatinya seperti serealia, kacang-kacangan, dan produk olahannya. Asupan cairan sangat penting bagi ibu hamil karena untuk memperlancar metabolisme zat gizi di dalam tubuh dan juga untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin seperti peningkatan volume darah, sirkulasi janin, dan produksi cairan amnion. Apabila kekurangan cairan, maka berisiko mengalami dehidrasi dan beberapa gangguan kesehatan akibat dehidrasi seperti oligohidromoan, infeksi saluran kemih, hipertensi, persalinan lama, dan BBLR. Kebutuhan rata-rata asupan cairan ibu hamil yaitu
3 liter per hari atau setara dengan 12 gelas per hari. Beberapa hal yang harus dihindari oleh ibu hamil yaitu mengonsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh karena akan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Kemudian merokok, ini akan memicu terjadinya komplikasi pada kehamilan. Yang terakhir ada mengonsumsi ikan mentah atau makanan setengah matang karena akan menyebabkan infeksi lambung dan usus serta memicu reaksi alergi. Lalu apa saja yang harus dilakukan oleh ibu hamil, yaitu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti kacang-kacangan yang kaya akan asam lemak omega 3, kemudian ada buah-buahan dan juga sayuran hijau yang kaya akan vitamin dan mineral, lalu ada sumber protein seperti daging, udang, kepiting, ikan, telur, susu, keju, dan juga ada ubi jalar yang mengandung banyak energi.